Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami takdimi Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang kami hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Kenggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang kami hormati dosen pembimbing 1 Bapak Abu Yazid Adnan Kudni MH. Yang kami hormati dosen pembimbing 2 Ibu Hawa Hidayatul Hikmiyah. Perkenalkan, saya Muhammad Irhami Maulana. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Dinamika Hukum Waris di Era Digital, Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Distribusi AdSense YouTube. Penelitian ini itu berangkat dari perkembangan teknologi digital yang melahirkan bentuk kekayaan baru berupa aset digital, khususnya pendapatan AdSense YouTube. Nah, di sini yang melatar belakangi terkait dengan hal tersebut yaitu perkembangan teknologi digital yang kini sudah mengubah pola ekonomi masyarakat. Saat ini banyak orang itu sudah memperoleh penghasilan bukan lagi dari hasil pekerjaan konvensional, melainkan dari aktivitas digital seperti kreator YouTube. Nah, di sini melalui program Google AdSense tersebut, seorang kreator itu dapat memperoleh pendapatan dari iklan yang ditampilkan pada videonya. Bahkan bagi sebagian orang, penghasilan tersebut telah menjadi sumber pendapatan utama bagi keluarga mereka. Nah, di sini permasalahannya muncul ketika pemilik akun itu meninggal dunia. Nah, karena kasusnya berbeda dengan eh, harta seperti rumah, tanah, atau kendaraan yang bentuknya jelas. Nah, pendapatan AdSense di sini merupakan aset digital yang tidak berwujud namun tetap memiliki nilai ekonomi. Nah, kanal YouTube yang masih aktif bahkan terus menghasilkan pendapatan setelah pemiliknya meninggal dunia. Begitu. Nah, disinilah muncul pertanyaan hukum. Apakah AdSense itu dapat dikategorikan sebagai harta warisan? Terus, jika iya, bagaimana mekanisme pembagiannya kepada ahli waris menurut hukum Islam? Nah, itu pertanyaannya sekarang. Nah, di sini terkait hal tersebut, pertanyaan itu belum ada pengaturan yang secara spesifik yang mengatur terkait dengan warisan AdSense YouTube. Nah, di sini maka penelitian ini menjadi cukup penting untuk dilakukan. Nah, penelitian ini kami fokuskan kepada dua persoalan utama. Nah, yang pertama, bagaimana status hukum AdSense YouTube dalam perspektif hukum waris Islam. Terus yang kedua, bagaimana terkait dengan mekanisme distribusi atau pembagiannya kepada ahli waris berdasarkan prinsip faraid yang sudah ada. Nah, dengan demikian penelitian ini tidak hanya membahas status hukumnya saja, tetapi juga menawarkan mekanisme pembagian yang sesuai syariat. Begitu. Terus untuk eh, harta dalam hukum Islam. Nah, di sini teori pertama yang saya gunakan adalah konsep harta atau mal dalam hukum Islam. Nah, dalam hukum Islam yang disebut dengan harta adalah apabila memenuhi beberapa unsur. Di sini yang pertama yaitu memiliki nilai ekonomi yang sah, terus dimiliki secara sah, terus dapat memberikan manfaat, terus dapat dialihkan kepada pihak lain. Nah, di sini teori ini digunakan untuk menganalisis apakah pendapatan AdSense memenuhi unsur-unsur tersebut. Nah, di sini menurut saya AdSense memiliki nilai ekonomi yang jelas, memberikan manfaat finansial, dimiliki secara sah oleh kreator dan dapat berpotensi dialihkan kepada ahli waris. Nah, oleh karena itu AdSense di sini memiliki karakteristik yang mendekati konsep harta dalam hukum Islam. Selanjutnya terkait dengan tirkah atau harta peninggalan. Nah, di sini tirkah itu adalah merupakan seluruh harta dan hak ekonomi yang ditinggalkan oleh pewaris setelah meninggal dunia. Dalam hukum waris Islam, yang diwariskan itu tidak hanya benda berwujud, melainkan juga hak-hak ekonomi yang masih melekat pada seorang pewaris.
Nah, melalui teori ini kami mengkaji apakah hak atas pendapatan adsen yang masih terus menghasilkan setelah pewaris meninggal itu dapat dimasukkan sebagai bagian dari tilkah. Nah, juga perlu diingat bahwa sebelum warisan dibagikan, terlebih dahulu kita harus menyelesaikan hak-hak seorang mayit, baik itu berupa utang, wasiat, dan kewajiban-kewajiban lainnya. Selanjutnya, faraid dan prinsip keadilan. Nah, di sini teori ketiga yaitu sistem pembagian warisan dalam Islam atau kita menyebutnya faraid. Nah, di sini menjadi dasar dalam menentukan siapa ahli waris yang berhak menerima warisan dan berapa besar bagian masing-masing sesuai dengan ketentuan syariat. Nah, terkait dengan faraid itu sudah diatur di dalam surah An-Nisa, tepatnya di ayat 11, 12, dan 176. Nah, jika nantinya adsen ini ditetapkan sebagai bagian dari tilkah, maka pembagiannya harus mengikuti ketentuan faraid agar nantinya tercapai keadilan bagi seluruh ahli waris. Nah, untuk konsep aset digital dan adsen YouTube, nah di sini aset digital itu adalah kekayaan yang berada dalam sistem elektronik dan memiliki nilai ekonomi. Nah, salah satu bentuknya di sini adalah akun YouTube yang dimonetasi melalui Google AdSense. Nah, pendapatan AdSense di sini mengandung 3 unsur penting. Yang pertama, nilai ekonominya jelas. Terus yang kedua, kepemilikannya juga ada. Kemanfaatannya juga ada dan juga memiliki unsur dan udah. Nah, karena memiliki unsur-unsur tersebut, maka adsen tersebut relevan untuk dianalisis sebagai objek waris dalam hukum Islam. Terus untuk metode penelitian yang saya gunakan di sini, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian library research atau penelitian kepustakaan. Nah, untuk sumber data primer yang kami gunakan di sini menggunakan buku Fikih Islam wa Adilatuhu karya Wahbah Az-Zuhaili. Nah, untuk data sekundernya kita menggunakan dari kompilasi hukum Islam, undang-undang, buku, dan jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan hal tersebut. Nah, untuk pengumpulan datanya dilakukan melalui studi literatur. Kemudian kami analisis menggunakan teknik kondensasi data, terus penyajian data, penarikan, dan verifikasi kesimpulan. Nah, berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kepastian mengenai kedudukan adsen YouTube sebagai harta warisan dalam hukum Islam serta merumuskan mekanisme distribusinya kepada ahli waris berdasarkan prinsip faraid. Demikian pemaparan proposal skripsi saya. Saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan penelitian ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.